Bab 1651. Bandara Orrous Hill. Pesawat yang diatur oleh Isaac sudah lama menunggu di hanggar. Orville telah tiba bersama Ichiro, dan sedang menunggu di bawah pesawat. Liang dan Paul juga datang lebih awal, menunggu kedatangan Charlie. Jam 9 pagi. Iring-iringan Isaac melaju ke hanggar satu demi satu. Dia segera keluar dari mobil dan secara pribadi membukakan pintu untuk Charlie. Setelah Charlie keluar dari mobil, semua orang maju untuk menyambutnya. Charlie mengangguk sedikit, dan berkata kepada semua orang, apakah semua orang ada di sini? Jika mereka semua ada di sana, naik pesawat sekarang. Isaac menghitung, dan dengan hormat berkata kepada Charlie, Emer Charlie, semuanya ada di sini. Oke, ayo pergi. Selain Isaac, Orville, Liang, Paul dan Ichiro, yang menemani Charlie, ada juga sekitar 12 orang di bawah Emer, Orville dan Isaac yang mengikuti mereka. Setelah semua orang naik ke pesawat, kru segera menyalakan mesin pesawat, mendorong pesawat keluar dari hanggar, lalu menghubungi menara untuk melompat dan lepas landas. Pesawat itu melompat ke udara dan terbang ke timur. Selama penerbangan, Ichiro terlihat gelisah dan terlihat sangat gugup. Dia mengumpulkan keberanian, datang ke sisi Charlie, dan bertanya dengan hormat, Guru, bagaimana jika anggota keluarga lainnya tidak mau menerima saya, dan bahkan berpikir bahwa saya adalah pembunuh ayah saya dan menolak untuk membiarkan saya mewarisi Kobayashi Pharmaceutical? Charlie berkata dengan ringan, saya memiliki video pengakuan Jiro di tangan saya, dan saya akan menunjukkannya kepada mereka pada waktunya. Ichiro bertanya lagi, lalu bagaimana jika mereka masih tidak percaya? Charlie tersenyum jijik, tidak percaya. Jalani saja proses hukumnya jika tidak percaya. Mereka mengatakan bahwa Anda membunuh ayah Anda. Bisakah mereka menunjukkan bukti nyata? Jika mereka tidak dapat menunjukkannya, itu membuktikan bahwa Anda bukanlah pembunuh ayah Anda. Apa yang dapat mereka lakukan dengan Anda? Setelah itu, Charlie berkata lagi pula, adikmu telah menghilang sekarang, dan kamu adalah satu-satunya pewaris harta ayahmu. Jika anggota keluarga Anda yang lain tidak setuju dengan Anda, maka mereka semua akan diusir dari Kobayashi Pharmaceutical dan biarkan mereka mengurus diri sendiri. Ichiro berkata dengan ekspresi sedikit berani, Guru, jangan beritahu Anda bahwa, di Dewan Direksi Kobayashi Pharmaceuticals, ada paman dan tetua keluarga saya. Meski sebenarnya mereka tidak memiliki saham, mereka memiliki saham tertentu. Dari apotek, mereka mengambil banyak dividen, dan mereka semua memegang beberapa posisi yang lebih penting. Jika sekelompok orang ini melawan saya, sungguh tidak mudah untuk berurusan dengan. Charlie berkata dengan acuh tak acuh, ini bukan masalah. Saat itu, kami akan memberi mereka dua cara. Yang pertama adalah bekerja sama dengan jujur. Selama mereka taat, dividen yang harus diberikan kepada mereka akan tetap diberikan kepada mereka. Tetapi jika mereka tidak bersulang, hanya ada cara kedua untuk makan, minum, dan baik-baik saja. Ketika itu terjadi, tidak akan ada yang tersisa, semuanya akan hilang. Setiap orang akan dipindahkan setelah bumi hilang. Posisi penting ini juga dapat dibangun kembali dengan tim manajemen baru. Setelah itu, Charlie menunjuk ke Liang dan berkata kepada Ichiro, itu benar-benar tidak mungkin. Saya akan membagi bagian dari tim manajemen JX Pharmaceuticals dan mengambil alih manajemen. Kemudian Anda akan tinggal di Jepang dan menikmati kehidupan seorang penggemar yang mabuk. Lakukan saja, jangan khawatir tentang hal lain. Ichiro tahu betul bahwa setelah dia berhasil mentransfer 90% sahamnya kepada Charlie, Kobayashi Pharmaceutical tidak ada hubungannya dengan dia. Apa yang bisa dia lakukan adalah dengan jujur mengambil dividen yang diberikan oleh Charlie dan menjalani kehidupan impian orang kaya yang mabuk. Bab 1652. Memikirkannya dengan hati-hati, Ichiro merasa sedikit bersalah di dalam hatinya. Karena dengan cara ini, itu setara dengan menjual kerja keras hidup ayahnya. Ada pepatah Cina kuno yang mengatakan bahwa meminta anaknya untuk menjual Yetian bukanlah hal yang menyedihkan, tetapi pepatah kuno ini adalah anak yang hilang. Meskipun Ichiro tidak terlalu mampu, dia benar-benar tidak bisa dianggap sebagai anak yang hilang. Jika dia adalah anak yang hilang, dia tidak akan datang ke Tiongkok untuk berpartisipasi dalam pameran pengobatan tradisional, apalagi mendambakan obat ajaib Tianqi. Dia ingin mendapatkan formula obat ajaib,
tetapi dia juga ingin merevitalisasi Kobayashi Pharmaceutical dan membiarkan perusahaannya berdiri di puncak dunia. Bagaimanapun, dia juga memiliki keluarga terkemuka untuk berkembang. Tapi sekarang, Kobayashi Pharmaceutical akan segera hancur di tangannya. Meskipun Ichiro sangat melankolis, tetapi setelah memikirkannya, dia merasa ini mungkin bukan hal yang buruk. Lagi pula, dia juga tahu betapa populernya JX Weisan sekarang. Dilihat dari efek obat kuat dari JX Weisan, itu pasti akan menjadi obat terlaris di dunia di masa depan. Sedangkan untuk Kobayashi Pharmaceutical, jika tidak dimasukkan oleh Charlie, pasti akan menurun di masa depan. Jika Kobayashi Pharmaceutical berusaha sekuat tenaga untuk memproduksi JX Weisan setelah perubahan kepemilikan, itu pasti akan menciptakan kekayaan besar di seluruh dunia. Pada saat itu, 10% sahamnya dapat mengalokasikan lebih banyak uang. Memikirkan hal ini, Ichiro merasa jauh lebih santai. Lebih dari 2 jam kemudian, pesawat Charlie mendarat di Bandara Tokyo. Setelah menyelesaikan formalitas imigrasi, semua orang keluar dari bandara, dan orang-orang yang diatur oleh Isaac sudah menunggu di luar bandara. Isaac mengatur agar orang-orang ini mengendarai semua Rolls-Royce. Di Jepang, Rolls-Royce bahkan lebih langka daripada di Cina. Ini terutama karena kebanyakan orang Jepang memilih mobil dari merek lokal Jepang yang murah dan terjangkau. Mobil import seperti Mercedes-Benz, BMW bahkan Rolls-Royce memiliki persentase kemunculan yang sangat rendah di jalanan Jepang, sehingga armada Rolls-Royce ini juga sangat eye-catching di bandara. Isaac secara pribadi membuka pintu salah satu mobil Rolls-Royce untuk Charlie. Setelah Charlie masuk ke dalam mobil, dia pergi ke sisi lain untuk naik mobil dan bertanya pada Charlie, "Tuan, kemana kita akan pergi dulu?" Charlie berkata, "Pergi langsung ke markas Kobayashi Pharmaceutical." Isaac berkata, "Guru, saya telah menyelidiki situasi Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. Sebelumnya, sejujurnya, keluarga mereka masih sangat rumit, dan Anda dengan terburu-buru membawa Ichiro, saya khawatir akan sulit untuk meyakinkan publik." Charlie tersenyum sedikit, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Semakin rumit, semakin cepat aku harus membereskan kekacauan itu. Saya di sini untuk menghasilkan uang, bukan untuk berteman dengan mereka. Mungkinkah saya harus membereskan semua kekacauan keluarga Kobayashi satu persatu? Apakah itu mulus?" Isaac berkata dengan cemas, "Bagaimanapun juga, Kobayashi Pharmaceutical adalah kelompok besar yang bernilai lebih dari 100 miliar. Anggota agunan keluarga mereka akan melihat Kobayashi Pharmaceutical. Sekarang di mata mereka, Ichiro sudah mati. Jiro juga menghilang, jadi ini kesempatan bagus untuk menggelapkan Kobayashi Pharmaceutical. Mungkin mereka sudah mulai membagi perusahaan secara internal. Kami mempertaruhkan untuk memanennya, itu akan menyebabkan resistensi yang kuat." Charlie tersenyum tenang, dari sudut pandang hukum, tidak ada yang bisa menghentikan Ichiro mengambil kembali Kobayashi Pharmaceutical. Jika orang lain di keluarga Kobayashi tidak yakin dan ingin melakukan tindakan kecil, maka saya akan mengambil kesempatan ini untuk mengajak anggota keluarga Kobayashi lainnya. Bersihkan anggota agunan. Bab 1653. Saat ini, kantor pusat Kobayashi Pharmaceutical di Tokyo sedang mempersiapkan untuk mengadakan rapat pemegang saham darurat. Selama waktu ini, Ketua Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd., yaitu Jiro, menghilang tiba-tiba setelah dia pergi ke Cina, dan seluruh Kobayashi Pharmaceutical Group tidak memiliki kepala. Awalnya, para pemegang saham masih berusaha mencari keberadaan Jiro. Tetapi mereka melakukan banyak kerja keras dan berusaha, dan mereka tidak menemukan Jiro. Setelah itu, mereka langsung menghubungi Ito Takehiko, pemimpin keluarga Ito. "Saya menghubungi Ito Takehiko karena pemegang saham Kobayashi Pharmaceuticals mengetahui bahwa Ito Takehiko sangat optimis dengan Kobayashi Pharmaceuticals dan Jiro, dan berharap dapat merekrut Jiro sebagai menantunya, kemudian membeli saham di Kobayashi Pharmaceuticals. Dan alasan Jiro pergi ke Cina, dalam analisis terakhir, adalah untuk mengejar putri Ito Takehiko, Nanako. Akibatnya, Nanako kembali, tetapi pengikutnya Jiro menguap dari dunia, yang membuat anggota keluarga Kobayashi sulit untuk dipahami. Ito Takehiko juga sangat prihatin dengan masalah ini. Bagaimanapun, dia sangat optimis tentang Jiro dan Kobayashi Pharmaceutical juga. Jika Jiro menghilang, dia secara alami tidak akan menjadi menantunya.
Apalagi kapasitas produksi JX Weisan saat ini belum mencukupi dan belum diekspor ke pasar luar negeri. Oleh karena itu, konsumen lokal Jepang tidak mengetahui apa-apa tentang obat ajaib ini. Mereka masih menganggap Kobayashi Weisan sebagai obat perut terbaik. Kobayashi Weisan ada di pasar Jepang. Penjualan belum menerima dampak apapun. Karenanya, dalam pandangan itu, prospek masa depan Kobayashi Pharmaceutical masih cerah. Agar tidak melewatkan kesempatan berinvestasi di Kobayashi Pharmaceutical, Ito Takehiko pun mengirimkan banyak orang untuk mencari keberadaan Jiro. Tapi sayang sekali mereka tidak memiliki jaringan intelijen yang kuat di Cina, dan mereka tidak bisa mendapatkan informasi sama sekali tentang Jiro. Alhasil, Jiro seakan hilang sama sekali di mata keluarga Kobayashi dan Ito Takehiko. Seiring waktu, Ito Takehiko memimpin dalam menghentikan pencarian Jiro. Dia merasa bahwa daripada mencari Jiro, akan lebih baik jika keluarga Kobayashi segera memilih presiden baru, dan kemudian bekerja dengan presiden baru sendirian. Selanjutnya, di bawah operasi Ito Takehiko, keluarga Kobayashi juga menyerah. Setelah keluarga Kobayashi menyerah mencari Jiro, mereka mulai memasuki tahap selanjutnya, bersiap untuk mereformasi Kobayashi Pharmaceutical, dan membagi kembali kue Kobayashi Pharmaceutical. Kobayashi Pharmaceutical dikembangkan oleh ayah Ichiro, Masao Kobayashi, dalam beberapa dekade. Meski banyak anggota keluarga Kobayashi yang terlibat, mereka tidak secara langsung memiliki saham perusahaan. Setelah kematian Masao Kobayashi, Ichiro dicap sebagai pembunuh ayah, dan Jiro secara alami menjadi pewaris tunggal industri. Namun, kini Jiro juga hilang. Menurut hukum Jepang, jika keberadaan Jiro tetap tidak diketahui dalam jangka waktu tertentu, dapat ditentukan dari tingkat hukum bahwa orang tersebut telah meninggal dan kerabatnya memiliki hak untuk mewarisi semua hartanya. Dengan cara itu, semua saham Kobayashi Pharmaceutical akan menjadi makanan Cina bagi keluarga agunan keluarga Kobayashi. Propaman Ichiro, Masayoshi Kobayashi, kini menggantikan sementara sebagai Ketua Pelaksana Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd., dan menjalankan kekuasaan manajemen alih-alih Jiro. Ito Takehiko yang selama ini mengincar saham Kobayashi Pharmaceutical, langsung memusatkan perhatiannya pada Kobayashi Masayoshi. Bab 1654. Pada saat ini, dia menelepon Masayoshi Kobayashi secara langsung, dan begitu dia muncul dia berkata, "Tuan Kobayashi, selamat atas kursimu sebagai penjabat presiden." Kobayashi Masayoshi dengan hormat berkata, "Tuan Ito, terima kasih atas keinginan baik Anda. Pimpinan akting saya hanyalah tindakan sementara. Saat keponakanku Jiro kembali, aku akan tetap memberinya posisi ini." Ito Takehiko mencibir dan berkata, "Kurasa Jiro tidak akan kembali. Anda, penjabat presiden, akan segera menjadi presiden resmi." Masayoshi Kobayashi diam-diam berbahagia di dalam hatinya, tetapi masih berkata dengan sangat jujur, "Tuan Ito, untuk memberitahumu, aku masih memikirkannya siang dan malam, kuharap Jiro bisa kembali dengan selamat." Ito Takehiko tersenyum dan berkata, "Tuan Kobayashi, saya menelepon, bukan untuk bersikap sopan kepada Anda, tetapi untuk memiliki bisnis untuk bekerja sama dengan Anda." Masayoshi Kobayashi buru-buru berkata, "Tuan Ito, tolong bicara." Ito berkata dengan nada serius, "Saya selalu sangat optimis tentang prospek Kobayashi Pharmaceutical. Kamu harus tahu ini." "Iya." Kobayashi Masayoshi dengan hormat berkata, "Aku sudah lama mendengar tentang ini. Terima kasih atas minat Anda pada Kobayashi Pharmaceutical." Ito Takehiko berkata lagi, Saya selalu ingin membeli saham di Kobayashi Pharmaceuticals. Saya telah melakukan percakapan yang mendalam dengan Jiro sebelumnya, tetapi sangat disayangkan dia tiba-tiba menguap, jadi saya hanya bisa datang dan melanjutkan masalah ini dengan Anda sekarang." Masayoshi Kobayashi buru-buru berkata, "Tidak apa-apa, tapi tidak tahu bagaimana Anda ingin maju, Pak Ito?" Ito Takehiko berkata, "Saya ingin membuat kesepakatan dengan perusahaan Anda dan membuat 2 kesepakatan dengan Anda secara pribadi." Kobayashi Masayoshi berkata, "Tolong bicara." Ito Takehiko berkata, "Transaksi dengan Kobayashi Pharmaceutical adalah perjanjian yang saya maksudkan untuk mengambil 30% saham dengan penilaian 15 miliar dolar Amerika." Kobayashi Masayoshi berkata dengan memalukan, "Tuan Ito, nilai Kobayashi Pharmaceutical saat ini mungkin lebih dari 20 miliar dolar Amerika,
dan harga Anda 15 miliar dolar Amerika, yang sebenarnya sedikit lebih rendah. Ito Takehiko berkata dengan ringan, jangan khawatir, aku akan membahas dua kesepakatan denganmu selanjutnya. Seperti yang dia katakan, Ito Takehiko berkata lagi, yang pertama, selama Anda dapat membuat saya membeli Kobayashi Pharmaceutical dengan penilaian 15 miliar dolar Amerika, maka saya akan secara pribadi memberi Anda 200 juta dolar Amerika tunai. Pena kedua, selama Anda membantu saya mewujudkannya, saya tidak hanya akan memberi Anda 200 juta dolar Amerika dalam bentuk tunai, tetapi juga mengkonsolidasikan posisi Anda di Kobayashi Pharmaceutical. Saya dapat meyakinkan Anda pada saat itu apakah Jiro akan kembali atau tidak. Anda dapat duduk dengan teguh sebagai ketua Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. Meski keluarga itu merupakan keluarga teratas di Jepang, bukan berarti itu termasuk orang yang murah hati. Dia selalu ingin membeli saham di Kobayashi, untuk mendapatkan keuntungan dari lini obatnya, dan dia selalu ingin menjaga harga saham serendah mungkin. Jika nilainya lebih dari 20 miliar dolar Amerika, jika dia ingin menginvestasikan 30% saham, dia harus membayar setidaknya 6 hingga 7 miliar USD secara tunai. Namun, jika penilaian dapat dikurangi menjadi 15 miliar dolar Amerika, yang juga merupakan 30% kepemilikan saham, ia hanya perlu membayar 4-5 miliar USD, yang dapat menghemat lebih dari 1 atau 2 miliar USD. Ketika Kobayashi Masayoshi mendengar ini, yang pertama terlintas di benaknya adalah dia tidak ingin membuat lubang sebesar itu untuk Ito. Bagaimanapun, ini adalah perbedaan harga lebih dari 2 miliar USD, dan jumlahnya sangat besar. Namun, ketika dia berpikir bahwa dia dapat mengembalikan uang kepadanya secara pribadi dan memastikan bahwa dia akan duduk dengan kokoh sebagai presiden tanpa campur tangan apapun, dia secara samar-samar tergerak. Setelah memikirkannya, dia membuka mulutnya dan berkata, "Mr. Ito, karena kamu telah mengatakannya dengan baik, maka aku tidak akan menyembunyikannya denganmu. Jika Anda secara pribadi dapat mengembalikan 500 juta USD kepada saya, maka Anda dapat memastikan bahwa saya duduk dengan kokoh dalam kepemimpinan, lalu ketika saya ada pertemuan, saya akan mencoba yang terbaik untuk mempromosikan saham keluarga itu di Kobayashi Pharmaceutical." Bab 1655. Ruang rapat Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. Sekelompok besar anggota jaminan dari keluarga Kobayashi dan para eksekutif perusahaan semuanya duduk dalam kesulitan saat ini. Baru-baru ini, ada insiden di grup satu demi satu, membuat semua orang yang hadir sedikit gugup. Pertama, Presiden tua meninggal secara tragis karena diracun, dan kemudian tuan muda dicurigai membunuh ayah kandungnya dengan racun. Namun, kegugupan berubah menjadi gugup, dan semua orang masih penuh dengan harapan akan masa depan. Karena mereka belum pernah dapat berpartisipasi secara mendalam dalam pengoperasian Kobayashi Pharmaceutical sebelumnya, apalagi campur tangan secara mendalam dan menikmati distribusi keuntungan dari Kobayashi Pharmaceuticals, mereka selalu hanya mendapat sedikit keuntungan kecil. Sekarang berbeda. Sekarang, Masayoshi Kobayashi telah menjadi penjabat presiden. Dia telah berjanji kepada semua orang bahwa dia akan melepaskan setidaknya 40% dari keuntungan Kobayashi Pharmaceutical. Jika bisa terwujud, setiap orang di ruangan itu akan memiliki pendapatan tahunan lebih dari 10 kali lipat. Saat ini, Kobayashi Masayoshi masuk ke ruang pertemuan dengan penuh momentum. Semua orang mengalihkan perhatian mereka padanya. Di mata semua orang, dia sekarang adalah dewa kekayaan bagi semua orang. Setelah memasuki pintu, Masayoshi Kobayashi langsung menuju kursi ruang konferensi, dan yang lainnya berdiri dengan hormat untuk memberikan penghormatan. Pada saat ini, tanpa mengetahui siapa orang itu, dia berkata dengan nada datar, "Selamat datang Presiden." Semua orang kembali sadar dan buru-buru berkata serempak, "Selamat datang di Presiden." Lagi pula, tepuk tangan hangat juga terdengar. Masayoshi Kobayashi merasa sangat nyaman di dalam hatinya, dan berkata sambil tersenyum, "Jangan berteriak tentang gelar. Saya masih Presiden Kobayashi Pharmaceutical. Jika diteruskan, orang luar akan bergosip." Orang yang pertama kali menyanjung buru-buru berkata, "Presiden, dalam pikiran kami, Anda adalah Presiden resmi Kobayashi Pharmaceutical." Kobayashi Masayoshi tersenyum penuh kemenangan, dan kemudian memasang ekspresi yang adil dan menakjubkan, dan berkata dengan serius,
Saya pribadi berharap bahwa Tuan Jiro dapat kembali ke Kobayashi Pharmaceutical dan mengendalikan situasi keseluruhan Kobayashi Pharmaceutical secepat mungkin. Sebelum dia kembali, saya hanya duduk sementara di posisi ini untuk mengelola bisnis untuknya. Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada semua orang untuk duduk. Setelah semua orang duduk, dia berkata dengan serius, semua orang tahu bahwa Kobayashi Pharmaceutical dapat dikatakan memiliki masalah internal dan eksternal. Saya mendengar beberapa waktu lalu bahwa perusahaan Cina bernama JX Pharmaceutical telah meluncurkan Weisan. Obat ini dikatakan jauh lebih efektif daripada Weisan Kobayashi kami, tetapi karena kapasitas produksi perusahaan relatif terbatas, obat ini belum diekspor ke pasar kami. Salah satu dari mereka buru-buru berkata, "Tuanku, saya akan melaporkan ini kepada Anda." Menantu saya pergi ke Cina minggu lalu dan mendengar tentang obat ini, jadi dia membeli sekotak obat dengan harga lebih tinggi. Saya mencobanya kemarin. Setelah beberapa saat, saya harus mengatakan bahwa obat ini lebih dari sedikit lebih kuat dari Kobayashi Weisan kami. Kobayashi Masayoshi berkata, jika ini masalahnya, maka JX Pharmaceutical kemungkinan besar akan menjadi musuh bebuyutan kita berikutnya. Setelah jeda, Kobayashi Masayoshi melanjutkan, selain itu, obat kami tidak seefektif itu. Jika ini terus berlanjut, output mereka akan terus meningkat, dan penjualan kita akan terus menurun. Jika Weisan Kobayashi ada di pasar global, JX Weisan akan makan, maka pendapatan kami akan kehilangan sebagian besar. Ekspresi semua orang tercengang.